ada berapa orang yang join ini? Baru 10 orang ya. 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul untuk pembelajaran, ya, walaupun virtual, ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Ya Allah. Baiklah, untuk anak-anak soleh-solehah, silakan kalian mengisi absen daftar hadir melalui chat, ya. Chat yang ada di sini kamu isi. Kamu contohnya tulis, ketik, contohnya saya Hamdan hadir Bu, gitu ya. Silakan diisi ya. Jadi Ibu tahu kalau kamu ikut join pada pembelajaran hari ini. Baik, sambil mengisi daftar hadir di kolom komentar di Zoom ya. Marilah kita berdoa. Di mana? Kita mulai pembelajaran kita. Udah ketemu? Miss, absennya di chat aja? Ya, di chat aja. Ya. Saya Nur Akmal hadir. Saya Hamdan hadir, gitu ya. Nah, jadi sambil absen, Ibu mau share doa. Sudah kelihatan? Yang Ibu share, sudah kelihatan nggak? Ada yang Ibu share, sudah kelihatan? Ada, Miss. Sudah? Ya. Nah, untuk anak soleh itu, coba Ibu mohon kesediaannya Muhammad Syahrin, ya, memandu doa yang udah Ibu share ini. Silakan Muhammad Syahrin. Kawan-kawannya mengikuti ya. Ya, silakan Muhammad Syahrin. Mau pakai bismillah dulu kan, Miss? Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Miss. Terima kasih kepada anak soleh Ibu Muhammad Syahrin. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Baik. Amin. Ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada bab 2, yaitu materi tentang iman kepada hari akhir. Ya. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan mengkilas balik materi kemarin, ya, yang barusan tadi Ibu ingatkan, ya. Barangkali ada yang masih ingat kan tadi yang Ibu sebutkan. Coba untuk materi kemarin itu coba Andalusia, ya, anak soleha Ibu Andalusia. Apa tentang apa materi kita yang kemarin Andalusia? Tentang itu berpikir kritis. Ya, betul. Kemudian coba anak Ibu Nur Akmal, berpikir kritis tadi termasuk di dalam firman Allah. Quran surah apa, ayat berapa, Nur Akmal? Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191.
Ya, hebat anak ibu. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi, satu lagi. Perintah dari Quran surah Ali Imran, ya, ayat 190 sampai 191. Coba Hamdan Kusuma Wardana. Iya, Bu. Iya, Miss. Ya, apa perintah dari Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191? Satu aja perintahnya apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan surat itu? Ya. Ayat berapa, Miss? Ayat 190 sampai 191. Masih ingat nggak? Sabar, Miss, dilihat lagi. Dilihat. Ya, silakan. Apa Hamdan? Surah Al-Baqarah ya, Miss? Ali Imran. Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat 190 sampai 191. Barangkali yang lain mungkin ada yang masih ingat? Orang-orang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya itu isinya ya, artinya. Sedangkan perintahnya apa Hamdan? Coba diingat-ingat. Perintahnya kita disuruh ngapain? Sambil berdiri, sambil berbaring itu hari-hari, sambil duduk. Perintah Allah kita disuruh apa? Disuruh apa tadi? Coba Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Iya, memikirkan tentang kejadian yang terjadi di bumi ini. Ya, memikirkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Ya. Jadi kita tidak hanya melaksanakan aktivitas kita saja hari-hari, tapi kita harus menggali ilmunya yang ada di alam semesta ini. Ya, belajar. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran dari iman kepada hari akhir. Yang pertama, diharapkan siswa dapat mendiferensiasikan terjadinya hari akhir. Mendiferensiasikan itu artinya begini, maksudnya bisa membedakan peristiwa-peristiwa terjadinya hari akhir. Ya. Yang kedua, siswa dapat mempresentasikan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat memerinci dan memproyeksikan makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, siswa dapat mengorganisasikan kaitan antara beriman kepada hari akhir, perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Nah, itu dia. Nah, kemarin Ibu udah semalam Ibu udah kasih share kelompok-kelompok yang udah Ibu bentuk ya dari kelas kalian ya, dan Ibu juga udah share materi lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan ya. Nah, jadi pada hari ini ya, silakan kalian mempresentasikan dulu yang dikaitkan dengan iman kepada hari akhir dengan gambar-gambar yang fenomena-fenomena yang terjadi pada gambar-gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Ya. Untuk kelompoknya siap, kelompok 1. Silakan Kesia untuk mempresentasikan tugasmu dari kelompok kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesia Musafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang diketuai oleh Arik Prayoga, anggotanya yaitu Faisal Mahdi, saya sendiri Kesia Mulasa Fitri, dan Samita Fardila, Emreza A, dan Oktavia Ningsih. Dari saya akan Suara saya ada kami. Ada saya suara akan kamu? Ada.
Lanjut. Saya akan mempresentasikan gambar satu yaitu tentang Ka'bah. Dari gambar tersebut menceritakan tentang kunjungan orang-orang muslim di seluruh dunia di Mekah yang biasanya dipenuhi oleh ribuan pengunjung untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jumlah itu kini berkurang drastis. Tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang penghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Selain itu, pelaksanaan haji akan mengatur distribusi jemaah agar tak terjadi penumpakan di area tawaf di sekitar Ka'bah serta menjaga jarak antara jemaah yakni sekitar 1,5 meter. Penyelenggaraan haji juga melarang jemaah menyentuh Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Dan dari gambar ini hubungannya dengan masa pandemi adalah larangan mengunjungi Mekah dan Madinah yang tadinya umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah umroh yang berlangsung sepanjang tahun, atau bisa dibilang intinya pelaksanaan umroh sekarang tidak boleh mendekat ke Ka'bah. Dulu kita tawaf itu kan bisa mendekat ke Ka'bah, sekarang harus di luar. Ya, betul. Ada lagi? Dan yang ketiga, gambar ini berdampak di bidang ekonominya. Gambar ini dampak di bidang ekonominya bisa saja di ekonomi, bisa saja di pariwisata. Sejak pandemi ini jumlah jemaah menjadi terbatas dan dampaknya umat muslim yang ingin menyempurnakan ibadahnya atau berangkat haji akan tertunda karena kendala ekonomi yang disebabkan oleh faktor pandemi ini, atau seperti contohnya pedagang-pedagang kecil yang jualan kayak souvenir atau baju atau yang diperlukan untuk naik haji. Ya, menurun ya omsetnya. Ya. Miss. Oke, bagus. Anak soleha Ibu dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan. Udah, Miss? Ya, sudah. Kelompok 2 lagi. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 udah, Miss? Sudah. Kelompok 2 Nur Arfa. Ada orangnya? Enggak ada. Ayo, yang mewakili. Ya. Yang mewakili ada Denny Hakim. Kelompok 2, siapa tuh? Kelompok 2 ada. Kalau enggak ada kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 Fazli. Ya, silakan anak soleh Ibu Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Pak. Jawab dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sabar. Anggotanya lupa juga. Tunggu, Miss, tunggu. Ya. Mana ya tadi? Hai. 1, 2. Oh. Saya yang beranggotakan saya sendiri Fadli. Terus ada Ananda Lofi, kemudian ada Bintang Wirasastra, terus ada Muhammad Dikil Fajar nih, sama dapat 28 Rahmi. Bukan. Siapa? Sama Rami sama Fiona nih. Ya. Betul lah. Salah. Ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari gambar yang kelompok 3 itu, Miss. Kan ada seorang anak Miss, itu dia sedang belajar daring. Ya. Nah, dari gambar tersebut tuh dapat dijelaskan bahwa seorang anak itu tuh melakukan pembelajaran secara daring karena dari dampak COVID ini, Miss. Ya. Makanya dia melakukan pelajaran daring. Ya. Nah, pembelajaran penggunaan teknologi informasi memang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun pembelajaran daring yang berlangsung hampir 1 tahun penuh dilakukan oleh hampir seluruh anak-anak di dunia karena adanya pandemi ini. Nah, karena yang sebelumnya kan kita sebelum ada dampak pandemi ini, kita sekolah kan secara tatap muka, ketemu guru langsung di sekolah. Gara-gara pandemi ini semuanya jadi online, serba daring gitu, Miss. Iya, betul. Nah, jumlah kasus COVID yang terus meningkat menyebabkan
banyaknya sekolah-sekolah ditutup yang mengakibatkan ya kami jadi belajar di rumah lewat HP, lewat laptop. Ya, Hal ini sangat berdampak langsung nih kepada pendidikan kami. ya. Kira-kira Karena senang diubahnya nggak tuh? sistem kurang sih, Enggak, Miss. Kurang ya? enggak senang. Iya, kurang masuk otak, Miss. Ya, jenuh ya, tidak Iya. mengerti ya. Iya, Miss. Materi-materi kadang-kadang cuma disuruh baca sendiri, Iya, harus betul. pahamin sendiri. Iya, Mantap, Terus Pai. karena diubahnya sistem pengajaran ini yang semula dilakukan sekolah, sekarang jadi di rumah, Miss. Itu. Jadi dampaknya pun bagi anak tersebut pun, Miss, kayak sikap sosialisasinya tuh jadi kurang, Miss. Karena di rumah aja sekolahnya, betul. nggak ketemu langsung. Ya, tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekolah ya, dengan lingkungan luar ya. Iya, Miss. Baik, ada lagi? Sudah? Udah, Miss, gitu aja. Ya, terima kasih Hana Soleh Ibu Fazli dari kelompok 3. 3. Lanjut lagi, kelompok 5. Mana kelompok 5? Denny, Bu, Denny. Denny ya. Den. Kasih tahu, Den. Kamu kelompok 5? Denny. Mana nih Denny nih, coy? 14. Ya, Den. Hendy. Di. Denny. Ya. Hendy, Denny, Dewi Balkis, Lira, Gambarnya yang mana, Miss? Liranya nggak bisa download itu, Miss, Zoom. Tri Febri. Lira nggak bisa download Zoom. Ikut Miss, aja, Di join wakilannya, Miss. sama aja sama kawan, nggak apa-apa. Ya. Iya. Sambil kita lihat, ada gambar-gambar yang Ibu tunjukkan lagi, Ibu tampilkan lagi, ya. Yaitu, nah, ini gambar-gambar yang pertama, kedua. Gambar pertama, gambar apa? Gambar bencana alam. Bencana alam apa? Banjir, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, gambar fenomena yang sangat miris sekali dengan kehidupan kita normal, yaitu pernikahan antara kaum pria dan pria lainnya. Ya. Kemudian gambar ketiga, itu ada gambar bencana juga, bencana alam, gunung meletus. Dan gambar yang keempat, gambar apa ini? Bencana alam apa? Gambar Gempa bumi. Iya, betul. Kemudian gambar yang kelima, gambar apa ini, Nak? gambar Seorang yang, dua orang ini, yang satu transgender ya. Iya. Ya, transgender menjadi seorang waria ya, wanita pria. Dan yang terakhir gambarnya, ya gambar yang Cewek-cewek. ya tidak normal, pernikahan antara wanita dengan wanita, ya. Lesbi. Nah, jadi itu dia. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, dari beberapa gambar yang sudah Ibu tampilkan untuk kamu diferensiasikan pada saat kamu buat di Google Form, ya, di lembar kerja peserta didik. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar-gambar yang Ibu share itu, ya? Tadi Ibu menampilkan apa? Video apa tadi? Video tentang COVID. Iya, asal muasal penyebaran virus corona ya. Asal muasal virus corona dari mana ya? Kemudian ini gambar-gambar apa ini? Gambar-gambar ini apa hubungannya dengan iman kepada hari akhir? Ayo. Apa hubungannya? Apa hubungan gambar-gambar tersebut dengan iman kepada hari akhir? Ayo. Hubungan gambar sama hari apa? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Gara-gara COVID, Bu, pandemi membuat kita susah sholat di masjid, Bu. Gara-gara COVID, gara-gara pandemik membuat kita apa?
susah sholat jamaah Bu di masjid di surau-surau. Ya, gara-gara pandemik dampaknya membuat kita mengatur bisa jarak sholat jamaah. pada saat bersolat berjamaah di masjid. Masjid. Nah, jadi ini kan di bidang apa, Nak? Di bidang agama. Agama. Kemudian yang kedua ini di bidang apa? Kedaruratan kesehatan masyarakat. Iya, di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga di bidang apa ini? Ada anak yang sedang Pendidikan. belajar. Iya, di bidang pendidikan. Kemudian ini di bidang apa ini yang ada orang tawaf di Ka'bah di Mekah? Agama. Ya, agama. Kemudian Agama. ini yang kelima di bidang apa ini? Ada Ekonomi, gambar Bu. di pasar. Ya, ekonomi, betul. Kemudian yang terakhir ada seorang anak yang sedang belajar dengan Pendidikan. menggunakan media ya HP. Ya, ini juga di bidang pendidikan, ya, dan banyak lagi ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan iman kepada hari akhir? Dampak-dampak tersebut, contoh-contoh peristiwa tersebut. Apa coba? Kalau zaman-zaman dulu, ya, hubungannya dengan iman kepada hari akhir, yang ini, ya kan? Yang ini udah nggak heran lagi, ya. Nah, ya kan? Waktu zaman kamu SD, SMP, ya, ini kan? Iya. Ya. Kalau zaman sekarang, zaman modernisasi ini sekarang yang lagi hot, ya. Nih. Ini merupakan apa? Merupakan ciri-ciri datangnya, terjadinya Akhir zaman. Iya, akhir zaman, betul. Kiamat, merupakan kiamat apa ini? Contoh-contoh kiamat apa? Subro. Iya, betul sekali. Iya, betul. Ya, kiamat sugro. Kita masuk pada konsep iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya. Hari akhir menurut bahasa artinya penghabisan. Disebut juga hari pembalasan. Nah, sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hancur, semuanya akan mati. Hari akhir disebut juga atau dikenal dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Coba Ibu mohon kesediaannya anak soleh Ibu. Tadi siapa? Hendi Kurniawan untuk membaca surah Az-Zalzalah. Ya, Kurniawan buka kameranya. Hendi. Kameranya Hendi. Ya. Nah, ya baca ini. Baca ya. Baca. Tunggu, Cok. Bisa Mana, Miss? Di mana, Miss? Itu yang Miss share. Ya, yang saya share ini dibaca. Ya. Oh, ini. Ya. Kok ada ikro berapa? Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardi zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha ba'an rabbaka awha bi'anna rabbaka ahalaha yawma izi yuhyrun nasu astatan liyuri a'malahum Iya. Waman ya'mal misqala zarrati khairan yarah wa ma ya'mal misqala zarratin
khairan yarah. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi Den, tadi cari deh. bagus ya untuk anak soleh Ibu Hendy, terima kasih. Tapi ada sedikit ya yang agak tersandung-sandung ya. Izazul zilatil ardu ya, bukan ardi ya. Yang tadi di sini famayyamal, bukan faman, tapi ini ada nun mati bertemu ya. Ya, itu ikfa, jadi dibaca samar-samar. Ada kira dari sini suara. Ya. Oke. Terima kasih. Kita lihat dalam Quran surah Al-Zalzalah tadi yang telah dibaca oleh teman-teman, dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Qari'ah juga dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat dan dahsyat sekali. Yaitu tatkala malaikat Israfil mulai meniupkan sangkakalanya. Apa itu? Trompet sangkakala. Ya, trompet yang sangat besar sekali. Kemudian bumi akan diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan-kerusakan hebat. Langit pecah bergelegara, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia bagaimana? Manusia akan kacau balau, kebingungan. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Ya. Nah, ini tadi ya, dalam Al-Qur'an hari kiamat atau hari akhir terbagi atas dua ya tadi ya. Yang satu kiamat sugro yang udah kita analisis dan kita diferensiasikan ya tadi. Kiamat kecil yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia, tapi bersifat lokal, individu, ya. Seperti virus corona tadi, penyebaran virus corona, ya, itu per individu ya, nggak sekaligus mati semua, ya. Kematian tidak semua langsung, tapi satu per satu, itu dia bersifat lokal. Nah, ini tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ya, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, itu dia ya. Jadi kehidupan di dunia itu tidak kekal, ya. Dan cuman kesenangan demi kesenangan aja, ya. Kalau kita terlena dan tidak mengingat Allah, kita akan hanyut dalam duniawi, ya. Mohon maaf, tadi juga terputus juga karena sinyal, tapi tetap standby karena tinggal sedikit lagi ya. Nah, baiklah ya. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Serangkaian penjelasan Ibu tentang konsep iman kepada hari akhir yang sudah jelas ya kepada kalian semuanya. Ibu harap jelas ya. Barangkali kalau mungkin ada yang mau bertanya boleh ya. Kalau nggak ada, oke ya. Nah, jadi dari serangkaian yang telah Ibu jelaskan tadi ya, dapat Ibu simpulkan ya bahwa tadi iman kepada hari akhir apa? Hari mulainya hancurnya seluruh alam beserta isinya, termasuk seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Nah, iman kepada hari kiamat ada dua macam, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Dan tadi juga ada periode-periodenya, ya, periode hari kiamat. Dan
implementasi dari perilaku yang harus kita tunjukkan, ya, yang berhubungan dengan beriman kepada hari akhir tadi, ya. Sudah juga Ibu share ya, yang mencakup semua, yaitu kita diharapkan, ya, diwajibkan untuk tetap apa? Tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selalu mengingat kematian, ya. Karena dengan mengingat kematian atau hari akhir, ya, otomatis kita akan selalu mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak soleh-soleha Ibu semuanya. Ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, Miss. Kita tutup dengan membaca doa, ya, doa selamat dunia akhirat pakai irama musik wali, ya. Iramanya masih ingat kamu, Lian? Rabbana atina, gitu ya. Oke. Katanya Arif mau mimpin. Boleh? Itu mana, Cuk? Boleh. Kalau ada yang mau mimpin, silakan. Tadi katanya Arif kalau nggak salah. Arif. Boleh Bintang, boleh Sandy, boleh ya. Bintang, Bu. Bintangnya suka suruh-suruh dia mau ya. Bintang. Ayo. Tadi Davis bilangnya engkau. Ya. Sekarang tak mau. Sama-sama ya. 3, 4. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina ya. Terima kasih anak soleh-soleha semuanya, ya, untuk hari ini yang sudah banyak memberikan perhatian, ya, pada pembelajaran kita. Ibu juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kesilapan, dan banyak terjadi hal-hal teknis yang tidak kita inginkan sinyalnya, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live, ya, mau keluar silakan. Assalamualaikum, Miss. Ya, waalaikumsalam.